itu tidak harus begitu. Juga cara ibadah itu tidak harus dengan telanjang. Al-Quran mengingatkan, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai manusia, ambillah pakaian kalian, perhiasan kalian, pakaian kalian ketika kalian itu mau masuk masjid. Gunakan pakaian untuk kalau ketika masuk masjid. Pakaian yang mana? Kita bicara tentang pakaian ini, hendaknya menggunakan pakaian itu yang sopan, yang santun, syar'an wa adatan, secara syariat dan secara adat. Tidak bisa kita itu menggunakan secara syar'an saja tanpa memandang adatan. Contoh umpamanya, masjid di kampung, iki lingkungan kampung tuh cara berpakaian tuh pakai sarung, pakai kopiah. Kon iku cah enom yo di situ nyolowedi pakai jubah model koploke gaya ISIS, sampean dicurigai teroris. Gara-gara pakai pakaian. Jadi adat itu harus juga dijaga. Tentang pakaian itu, budaya itu dijaga. Wali Songo bisa diterima di lingkungan di Pulau Jawa itu karena apa? Menjaga adat budaya, menghargai. Kita menghargai adat budaya itu namanya at-ta'addub, ngelakoni tata krama. Ini jenenge gawe tata krama. Sama mentang-mentang santri ning kantor kabupaten sama bangkian sarungan, sama ditolak, sudah kepastian kon itu nggak duit tata krama. Tata krama itu sesuai dengan apa? Budaya lingkungan. Ya. Jadi kemarin kan sudah kita bicara akhlak itu, akhlak kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada sesama manusia, ya. Tapi yang paling harus dikedepankan akhlak adab kepada Allah. Adab kepada Allah. Contoh umpamanya, masing-masing kelompok itu ada adab, ada budaya sendiri. Iki nek kaum ningrat, iku nek jenenge ketika mengadakan pesta, kudu gawe rok sepan. Sama diundang pesta. Bojone sama jak rok sepan, mengikuti adat ini. Nggak bisa. Adab kepada Allah lebih dikedepankan daripada adab kepada manusia. Ya. Kembali, jadi untuk masuk masjid itu kita ditekankan untuk menggunakan zinah pakaian atau perhiasan adab pakaian sesuai syar'an wa adatan, secara syariat dan secara adat. Ya. Wa kulu washrabu wa la tusrifu, silahkan kalian tuh makan, silahkan kalian tuh minum, jangan berlebihan. Ini artinya kejadiannya karena orang-orang musyrik dulu meninggalkan makan dan minum dianggap ini ibadah, sehingga di sini diperintahkan silahkan kalian makan, silahkan kalian minum. Bahkan tentang makan kita setiap hari ini harus kita jaga demi kesehatan kita. Ini ibadah. Menjaga kesehatan kita itu ibadah. Perlu diketahui perubahan dari umur ke umur. Ketika anak umur sekian sampai sekian, di umur 30, 40 itu nek sik kondisi waras. Ya teko 50 nek kondisi waras. Iku nek awake luwe, lek awake kosong, iku ana luwene. Iku waras. Waras. Berarti sampeanku nek ngelak luwe, ngelak diombeni luwe dipakani ning awak seger penak. Tapi titenono sampean kok ora dijogo kesehatane, luwe pangkat diterjang. Ngelak diterjang, luwe diterjang, diwai panganan sedikit, diombeni kopi, luwene ilang. Suatu saat nanti ketika kita lapar itu nggak ada perasaan lapar.
Badan kita butuh asupan makanan tapi sama gak luwe. Iki tanda-tanda kesehatan sudah terganggu. Ini terus menerus begitu, sama kok gak duwe luwe, roh-roh mesti kena lambung. Ini silahkan kalian makan, jam makan yang teratur. Teraturnya jam makan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Kalau di zaman Rasulullah di Arab sana itu makan sehari 2 kali cukup, sehari 2 kali. Sunnah Rasul ketika Jum'ah itu Rasul itu nggak pernah sarapan sebelum habis Jum'ah. Apa? Panganan di sore mambeng iki nek awak sehat sing dipangan iku daging. Saman bedakne. Saman sego pecel, terong. Baru sing dimam niku sore, isuk niku wis. Ini bedanya begitu. Ya. Ini bedanya. Wakulu wasrobu, silakan kalian minum dijaga. Jadi ini tanda-tanda nek sampean lapar, itu berarti sudah ada tanda-tanda perintah wakulu wasrobu sedang mangan. Ada perintah dari Allah wakulu wasrobu. Silakan kalian makan, silakan kalian minum, karena makan dan minum itu demi kesehatan badan kita. Ketika badan sehat untuk ibadah. Wala tusrifu innahu la yuhibbul muslimin innahu la yuhibbul musrifin. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minal rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kadzalika nufassilu ayati liqaumin ya'lamun. Qul man harrama zinatallah. Katakan Muhammad, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah? Siapa yang mengharamkan perhiasan Allah? Enggak ada. Tidak ada alasan meninggalkan perhiasan ibadah, itu nggak ada alasan. Cuma kalau memang orang laki-laki itu dibatasi, perhiasan itu bagi laki-laki dibatasi haram menggunakan sutra dan haram menggunakan emas. Ta'abud. Kita meninggalkan menggunakan emas, meninggalkan sutra untuk apa? Untuk ta'abud, ibadah kita meninggalkan itu. Ini ibadah meninggalkan ini. Ya. Duwe aku nggak make, ibadah, ada pahala. Ya. Bahwa ibadah yang sifatnya meninggalkan ini tidak butuh niat. Tapi ibadah yang sifatnya mengerjakan butuh niat. Karena apa? Ibadah yang meninggalkan itu dan ibadah yang meninggalkan itu akan mudah ikhlas dibanding ibadah yang mengerjakan. Mungkin arek wedok nopo sepan mendelik ngono iku haram. Wis ibadah niat ingsun, ora usah niat ingsun merem teko itu udah ibadah, tanpa niat sudah berhasil. Ya. Ini jadi siapa yang mengharamkan perhiasan Allah? Enggak ada. Allah Ta'ala memberikan kita ya anugerah di muka bumi, keindahan-keindahan ini supaya dinikmati. Jangan punya anggapan ataupun keyakinan meninggalkan kenikmatan itu ibadah, jangan. Kita nikmati. Lebih baik kita itu ketika kita dapatkan, kita nikmati, setelah kita menikmati senang begitu, kemudian kita bersyukur kepada Allah, luar biasa. Ini luar biasa. Derajat itu ini ucapan Anda alhamdulillah dengan bersyukur, dengan nikmat yang dianugerahkan Allah jauh lebih besar ketika kalian bisa bersyukur. Jangan sekali-kali sebaliknya, kita sudah dapat nikmat banyak, duit banyak, mau makan saja eman, beli mobil eman, ini eman. Mau makan, kepengen makan enak itu loh, kita eman. Sehingga lu apik diempet
ngempet hawa nafsu rasanya. Ini bodoh sekali. Dinikmati. Kita nikmati hidup itu kemudian bersyukur. Jadi tidak dilarang. Ini aturan Allah seperti ini. Kul man harrama zinatal lati akhrajal thayyiban. Bagaimana keluarga Rasul zaman dulu? Apakah keluarga Rasul itu perempuan-perempuannya tidak menggunakan perhiasan? Anak-anak perempuannya, istri-istrinya, mereka dikasih perhiasan. Mereka dikasih perhiasan. Coba seberapa nilainya kalung yang dikasihkan Rasulullah kepada Aisyah yang hilang ketika pada waktu perang Bani Musthalib. Luar biasa itu. Bahkan penekanan dari Rasulullah ketika kalian itu punya anak perempuan, hendaknya dipacai. Itu perintah Rasul. Mulai dari perhiasan dipacai. Itu sunnah Rasul. Anake sumur 20 wedak ora ngerti klambine ngedabrus, ini enggak anu, ini harus dijaga. Ini tidak untuk apa-apa. Itu sunnah Rasul gitu. Jadi kita diperintahkan seperti ini gaya hidup kita. Jadi keindahan ini yang mengawali kenabian, kerasulan ya. Yang mengawali itu kenabian, keindahan ini. Ketika dulu sebelum Nabi Ibrahim diutus, kondisi masyarakat itu primitif, koproh. Orang podo adus, tidak menata pakaiannya, nggak jelas, tidak mau menata fisiknya, cewek saja tidak. Diawali dari Nabi Ibrahim, turunnya wahyu wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati. Idibtala Ibrahim, Allah Ta'ala menguji Ibrahim itu, ujian itu tentang kebersihan pada wilayah kepala itu ada 5, badan ada 5, kepala, menata rambut, uncit rambut, ya dikuncit, dijungkasi, ya, kemudian bersiwak, celaan, ini ditata badan. Pada badan mulai mencabuti bulu ketiak, teper, cewek, itu dari Nabi Ibrahim. Ini ja'iluka linnasi imam. Ketika Ibrahim diuji oleh Allah untuk melakukan perintah ini, Allah telah mengangkat Ibrahim, ini ja'iluka linnasi imam. Wahai Ibrahim, engkau aku jadikan sebagai pemimpin. Artinya apa? Orang yang menjaga kepribadiannya, orang yang menjaga kebersihannya, orang yang menjaga menjaga dirinya dari lingkungan ini, dijaga sebaik-baiknya, penampilan yang baik. Orang seperti sangat pantas diangkat menjadi pemimpin. Secara zahir orang yang terpandang akan bisa diangkat sebagai pemimpin itu kepribadiannya sudah terjaga seperti ini. Cara berpakaian, kemudian kebersihan, perilakunya terjaga. Ya. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisah. Katakan Muhammad, perhiasan ini Allah keluarkan untuk orang-orang beriman. Kenapa? Ini alam manusia. Dan alam manusia ini, keindahan di dunia ini hanyalah dijadikan sebagai sebagian contoh daripada keindahan-keindahan nanti di kampung akhirat. Di kampung akhirat itu keindahan-keindahan itu sudah ditampakkan sedikit di dunia. Wanita cantik, perhiasan, rumah mewah, jannatin tajri min tahtihal anhar, itu kan alam manusia kan kita. Seperti ini keindahan itu. Kali-kali kunafsul ayatil liqaumi ya'lamun.
Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha ma batan wal isma wal baghy wal haqqi wa an tusyriku billahi ma lam nazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakan Muhammad, innama harrama rabbiyal fawahish, sungguh perkara yang diharamkan Allah itu ada 5 aspek. Satu, 5 perkara ini yang pokoknya ada 5. Satu adalah al-fawahish. Al-fawahish, kata fahisha itu zina. Wa ma yata'allaqu bihi, dan hal-hal yang terkait dengan zina. Apa yang terkait dengan zina? Selingkuh, pacaran, wi'anan, keluar malam bagi perempuan, membuka aurat. Ini jadi yang pokok zinanya. Tapi di lingkungan zina, wa ma yataqar, perkara yang dekat dengan zina ini juga haram. Untuk apa diharamkan ini? Menjaga keturunan, biar manusia itu terjaga keturunannya. Bagaimana kiranya ketika kalian itu wong desa, wong Jawa, bojone sampeanku dadi TKW ning Hongkong, anak sampean kaya Cina, piye rasane sampean? Lho, Pak, anak sampean kok Cina, Pak, sampean wireng. Nah, ini dijaga. Ini nanti rumah tangga kita rusak. Bagaimanapun tidak ada rasa naluri, ini nggak ada. Coba kalau anak kita sendiri. Jadi ini menjaga keturunan. Bagaimana keturunan kita itu betul-betul keturunan yang orisinil. Itu yang kedua, ma dhahara wa ma batan. Jadi baik itu perbuatan yang keji yang berupa nyata ataupun yang tidak kelihatan mata. Wal isma, al isma itu segala dosa-dosa yang dinikmati yang merusak akal. Al ismu termasuk khomer merusak akal, pil koplo merusak akal, bahkan yang termasuk juga merusak akal. Iki nek gak iso sampean ndeloki HP Google itu juga merusak akal kalian. Sehingga kita tidak arif. Waspadalah terhadap hoak. Ini merusak akal kita. Kalian itu sangat mudah diadu domba gara-gara Anda melihat HP yang gak jelas. Kalau toh kalian itu mau melihat HP sing terbuka, mau lihat ini dan itu, ojo terlalu dimasukkan akal kalian, anggapan ojo terlalu dipercaya, karena akal kita nanti rusak dengan berita-berita seperti ini. Sama pegel karo karo kiai pegel mergo melihat berita ini, rusak ini akal kita, rusak. Bacaan buku-buku yang sifatnya ini merusak, ini nggak boleh. Bagaimana akal kita itu sehat, termasuk kesehatan akal kita. Namanya orang sehat, sehat jiwanya itu, kita itu kalau nggak punya masalah apa-apa dengan orang, kita tetap berbaik sangka. Coba orang yang kadang-kadang mendengarkan orang yang menggunjing atau melihat HP, ya, itu tiba-tiba nggak ada masalah apa-apa, Anda benci dengan si A, Anda emosi dengan si A. Hubungan apa kalian tuh benci? Jagalah ini jagalah akal kita dijaga. Wal baghya bil haqq wa an tusyriku, kemudian wal baghya, al baghya itu perbuatan yang merusak jiwa, raga dan harta. Kezaliman itu, kezaliman artinya apa? Jiwa manusia dijaga oleh Islam, harga fisik kita juga dijaga, harta kita juga dijaga. Maka Allah Ta'ala menjaga harta, menjaga jiwa, menjaga raga ini oleh Allah Ta'ala, supaya dalam hal penjagaan ini semua
juga dikawal, dipandu oleh undang-undang. Undang-undang memandu itu juga dikawal oleh aparat hukum. Pentingnya pemerintah di sini ini. Pentingnya pemerintah itu di sini ini. Yang mengawal hak-hak kita itu siapa? Pemerintah. Coba andaikan sebuah negeri pemerintahnya dianggap pemerintahan yang tidak sah, berarti undang-undang tidak ada, hak kepemilikan kalian itu nggak legal karena tidak ada undang-undang, tidak ada pemerintah. Ini sudah keniscayaan satu sama lain akan saling merampok. Harta kita, tanah kita, milik kita sah itu dengan sertifikat undang-undang. Jadi andaikan darurat militer, terus perang nggak punya ahli, ini yang terjadi seperti ini bahayanya. Maka teori kelompok apakah itu ekstrim kanan atau ekstrim kiri, teorinya apa? Menganggap pemerintahan itu pemerintahan yang tidak sah. Kalau pemerintahan ini dianggap pemerintahan yang tidak sah, berarti harta benda di muka bumi ini halal, sudah dianggap halal semua. Jadi ada sebagian kelompok menganggap ini halal itu karena apa? Keyakinan tentang pemerintahan, menganggap pemerintahan yang tidak sah. Ini bahayanya seperti itu. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajalun la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bagi setiap umat, setiap manusia ada batas waktu umurnya. Setiap bangsa juga ada batas waktunya. Ini bangsa yang sangat maju sekali, suatu saat juga akan jatuh. Coba Spanyol itu berapa ratus tahun yang dulu seperti itu seolah-olah tidak akan runtuh, akhirnya runtuh juga. Sebelum Islam masuk Spanyol, Kristiani Spanyol seolah-olah ini negeri yang luar biasa, tidak akan runtuh. Ternyata Islam masuk, dipimpin oleh Tariq bin Ziyad, runtuh juga. Diteruskan oleh Tariq bin Ziyad, Daulah Islamiyah di Spanyol, berapa ratus tahun, sekitar 600 tahun lebih berapa, runtuh juga. Ya. Majapahit, apa yang perlu kita pelajari? Apa ya penyebab runtuhnya daulah ini? Apa penyebab runtuhnya negara? Sehingga kita akan bisa menjaga bagaimana negara ini utuh. Jadi lek ngomong ke napa jenenge, nek panjenengan tuh ndelok teng Google, Pak. Ndelok teng Google. Niku isine iki emosi tok. Terus ketika kita ndelok teng Google isine emosi tok, niku wong NU ketoke ora nek komentar sing piye-piye. Suara tentang komunis ya, saya nek suara tentang aneka macam-macam enggak ada suara, cenderung diem. Sehingga nek kita merasakan banyak-banyak emosi, kok wis koyo negara koyo ngene pangkat anteng-anteng wae. Ini sikap yang benar. Kok umpama NU iku melok obat, melok obat, ini kisah Indonesia itu kobong nih. Itu kobong, Pak. Diamnya kita itu tidak berarti mendiamkan kemungkaran, tidak. Diamnya NU tidak berarti mendiamkan kemungkaran, tidak. Tapi diamnya NU diam dengan cara yang bijak. Buktinya ketika undang-undang Omnibus Law ya sudah didot, apakah kita diam? Bagaimana komentar Said Agil? Kan juga nggak terima, kan? Ya. Kita tetap bersuara, tapi dengan cara yang arif. Kita jangan mudah dipancing
emosi kita. Nek jenengan delok kelompok ini wis kabeh kemeropok, Pak. Koyok negara wis kuwi kian wis enggak ada jalan keluar kecuali apa? Kudeta. Itu kan ini NU enggak sampai ke sana. Kita harus ya itulah ada imamnya. Dan ini perlu diketahui bahwa perkara sing gedhe aja meneh perkara anu niki nggih. Perkara negara. Perkara sing gedhe. Pribadine sampean perkara gedhe. Sampean kuwi iki meng arep oleh judo apa ora? Ada tanda-tanda apa enggak, Pak? Ada tanda-tanda apa enggak? Ada isyarah dari Allah. Bengi ngimpi roh napa? Roh ini ngimpi roh manuk dan macam-macam ada keindahan. Itu tanda-tanda. Perkara negara itu istikharahnya luar biasa, tidak sembarangan. Para ulama enggak sembarangan, kita mau mandiin enggak sembarangan. Ada istikharah. Bagaimana bimbingan dari Allah? Pasti ada bimbingan. Di antara kita masih ada ulama-ulama yang insya Allah Ta'ala akan memberikan ru'yah sholihah. Jadi kenabian itu sudah tidak ada. Yang ada illal mubasyirat, kecuali mubasyirat. Wa ma mubasyirat ya Rasul. Apa itu mubasyirat? Ar-ru'yah sholihah, mimpi yang sholih. Pasti ada di antara kita para ulama, pasti ada mimpi-mimpi sholih. Ya, ada isyarah, tidak sembarangan kita. Urusan sampeanku bojone purek ngono wis ana isyarah dari Allah. Bojone sampean ki wayuh ngono, sampean ki wayuh bojone sampean ngimpi lho, Pak. Lah enggak percaya sampean tangkep Pak Gobeng lho. Lah urusan negara bareng gede kok dianggap pasti ada isyarah dari Allah. Jadi jangan sembarangan. Dan masih banyak ulama, orang-orang suci masih banyak. Ya sudah, kita makmum sajalah, makmuman lillahi ta'ala, Allahu akbar untuk makmum. Ya. Jadi setiap umat ada batas waktunya, setiap bangsa ada batas waktunya. Hancurnya bangsa ketika sudah krisis moral. Kalau sudah krisis moral, ini sangat membahayakan bangsa ini akan roboh. Di dalam moral bangsa kita, ya, wajib moral kita sebagai rakyat as-sam wa ta'ah. Wajib mendengarkan dan taat kepada Pak Lurah, kepada Pak Presiden, selama perintah itu dalam ketaatan kepada Allah. Selama perintah itu tidak maksiat kepada Allah. Kalau sudah maksiat kepada Allah, tidak boleh mendengar, tidak boleh taat. Itu kewajiban kita. Dan Rasul menjelaskan begini, ketika kita itu diberi pimpinan raja yang dia itu jujur, dia itu adil, bersyukurlah kalian dan pahala bagi raja. Dan ketika kalian itu diberi pemimpin seorang raja yang tidak jujur, yang tidak adil, bagi kalian adalah sabar dan berdoa kepada Allah, semoga dia diluruskan oleh Allah. Ini hadisnya begitu. Cuma tetap kita ada al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kata Rasul, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultan al-jair. Utama-utamanya jihad kalimah yang hak, menyatakan kebenaran, membela kebenaran, berani menghadap kepada pemerintah yang nyeleweng. Kita menghadap, menyuarakan kebenaran. Itu afdalul jihad. Tidak angkat senjata dulu. Afdalul jihad adalah menyuarakan kebenaran kepada pemerintah yang nyeleweng. Ya. Kemudian ada beberapa hadis Rasul menakut-nakuti kepada kita.
ketika Ka'ab bin Ujrah, Rasul bercerita kepada Ka'ab bin Ujrah, wahai Ka'ab bin Ujrah, akan datang suatu zaman di mana pada zaman itu terjadilah beberapa kekuasaan, beberapa raja-raja yang diktator. Faman saddaqa ala kizbihim wa a'anahum ala dzulmihim falastu minhu wa laysu minhu. Maka Ka'ab, barang siapa membenarkan kebohongannya, menolong kezalimannya, dia bukan golonganku, aku juga bukan golongan dia. Walam yarid al-khawdar, dan dia tidak akan bisa sampai pada telagaku. Jadi kita tetap menyuarakan kebenaran. Ini semuanya itu atas ijtihad masing-masing. Ijtihad saya belum tentu sama ijtihad kalian. Di antara masing-masing ijtihad kita harus menghormati ijtihadnya masing-masing. Ada mungkin sebagian ulama itu berijtihad menyatu dengan pemerintah untuk menggelak, untuk istilahnya menuntun mereka. Itu ijtihad sebagian. Sebagian ulama mengambil sikap kami menjauh. Itu terserah, masing-masing punya hak ijtihad. Inilah dalam tatanan kita bernegara, tatanannya seperti ini. Ya. Ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusul ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusul minkum yaqussuna 'alaikum ayati faman ittaqa fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Wahai manusia, ketika suatu saat nanti ada utusan datang yang menceritakan kepada kalian akan kebenaran, maka barang siapa bertakwa kepada Allah, mereka selalu berbuat baik, nanti di akhiratnya dia tidak ada rasa takut, dia tidak ada rasa bersedih. Sebaliknya walladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, orang-orang yang membawakan ayat-ayat Allah dan mereka sombong, tidak mau menerima ayat-ayat Allah, mereka ada calon penduduk neraka, di sana akan abadi selama-lamanya. Kebenaran-kebenaran yang disampaikan Allah dan Rasulnya, kebenaran-kebenaran yang dipaparkan dalam kitab-kitab Allah itu di samping ada ukubat nanti di akhirat, kebenaran-kebenaran ini di dunia itu ada tanda-tandanya. Istilahnya ada al-mu'ayyid al-fitriyah, yang menguatkan secara fitrah. Kalau barang ini kebajikan-kebajikan, nanti dampaknya kebajikan-kebajikan, akan berbuah kebajikan-kebajikan. Ini sudah kepastian. Ketika perkara ini kemungkaran-kemungkaran, nanti akan berdampak merugikan kepada kalian sendiri. Ini bukti kebenaran itu seperti itu. Apa yang diperintahkan Allah pasti di dalamnya ada keberkahan, dan apa yang dilarang Allah pasti itu sesuatu yang merugikan, membahayakan. Ini sudah kepastian. Contoh, orang yang ketika dia itu bekerja, dia melakukan pemalsuan barang. Dia hari ini untung, dia bikin palsu itu untung. Tapi suatu saat ketika barang palsu ini terungkap, ini sudah habis, sudah umur kalian sudah habis, masa depan kalian sudah habis sudah. Kita sudah tidak punya masa depan lagi. Ini contoh begitu. Sama dagang katul umpamanya dicampur-campur atau dicampur kerikil dan sebagainya, persis barangnya. Ini untungnya banyak, tapi suatu saat ketika ini terungkap, ini sudah habis masa depan kalian. Ini contoh seperti itu. Kadang-kadang aneh. Orang-orang Hindu Buddha
iman mereka terhadap karma itu lebih kuat kadang-kadang dibanding orang-orang muslim iman dengan kampung akhirat. Kita iman dengan kampung akhirat. Kalau Anda berbuat dosa nanti neraka, iman. Tapi kadang masih kuat imannya orang Hindu Buddha terhadap karma. Mereka dengan takut karma, kalau kamu nanti berbuat begini-begini akan celaka. Mereka nggak berani mencuri, Pak. Sing wong muslim pun rokok. Gusti Allah ya Maha Pengampun, rokok titik-titik ya jaluk ngapura. Ini kadang-kadang seperti ini. Ya. Ya. Dan perlu diketahui bedanya di sini ya. Kalau kita amal-amal soleh kita ini murni dipetik di kampung akhirat. Cuma ada keberkahan kita di dunia, ada kemudahan ketika ini sudah punjul turun. Kalau orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka beramal soleh di dunia itu kontan, pahalanya kontan di dunia. Ini yang dimaksud Rasul, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kufar. Dunia itu penjaranya orang beriman, surganya orang kafir. Sama kita ini. Wong non muslim iku nek berbuat baik, sosialnya tinggi, uripe penak, Pak. Kontan, Pak, kontan. Sama berbuat baik ini kadang-kadang masih kan apa ujian kita itu seberapa tingkat iman kalian, kepenaan ujian. Pokoknya berbuat baik mesti di depan kebajikan, kepenaan seperti ini diuji oleh Allah. Kalian sudah kita mengeluarkan zakat, sudah begini-begini, kadang kita tuh masih kesandung berulang-ulang. Ini ujian. Kalau coba orang-orang muslim, orang-orang non muslim, mereka berbuat baik spontan sudah, karena surga mereka tuh hanya di dunia. Kalau kita, surga kita di kampung akhirat. Maka perlu diketahui orang hubungannya wiritane sampeyan itu karo rezekine sampeyan. Mau sama nusul, wah aku tak ada poso, wis wiritan nggak begini nyambut kayak pangkah angel. Orang hubungannya tidak ada hubungannya. Hubungan rezeki itu bekerja. Paman azlamu mimman iftara Allah kadziban aw kadzdzaba bi ayat. Tidak ada orang yang paling zalim dibanding orang-orang yang membohongkan Allah, juga dibanding orang-orang yang bikin bohong atas nama Allah. Apa bikin bohong atas nama Allah? Melakukan peribadatan-peribadatan yang Allah tidak mengajarkan. Ini diyakini ini dari Allah, padahal Allah tidak mengajarkan. Itu namanya bikin bohong kepada Allah. Seperti orang-orang Nasrani, Isa disembah. Allah tidak menjelaskan seperti ini kok. Orang-orang Yahudi menyembah kepada Nabi Uzair. Ini Allah Ta'ala tidak mengajarkan seperti ini. Dia bikin bohong atas nama Allah. Jadi perkara yang kita yakini, kita anggap ibadah, kok ini sumbernya bukan dari Allah dan Rasulnya, itu namanya bikin bohong atas nama Allah. Itu bikin bohong atas nama Allah. Ulaika yanalhum nasibum minal kitab. Mereka-mereka yang membohongkan Allah, membohongkan firman-firman Allah, mereka tetap menemukan catatan rezeki yang Allah berikan. Umurnya tetap diberikan, rezekinya juga akan diberikan. Orang berbuat zalim kayak apapun, berbuat dosa kayak apapun, tidak menyebabkan rezekinya ditutup, tidak menyebabkan umurnya dikurangi, tidak. Tetap Allah Ta'ala memberikan. Jatah rezeki dan umurnya tetap diberikan. Cuma bedanya di sini, hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffanahum
Qalu aina ma kuntum tatuna min dunillah. Ketika mereka sudah dipanggil oleh Allah Ta'ala, artinya dicabut nyawanya, mereka di kampung mereka, di kampung akhirat mereka, mereka akan mengatakan aina ma kuntum tatuna min dunillah. Para malaikat akan menanyakan, sekarang ketika kamu sudah di kampung akhirat ini, coba mana berhala yang dulu kau sembah? Mana buktinya? Yang kalian punya anggapan berhala itu akan memberikan syafaat kepada kalian. Mereka menjawab qalu zallu, sudah tidak ada. Wa syahidu ala anfusihim annahum kafirin. Mereka menyaksikan kami dulu itu memang melakukan kekufuran. Jadi orang yang melakukan kekufuran itu ada kesadaran sebenarnya ketika di akhirat nanti, dan ketika mereka itu di dunia sebenarnya di hati kecilnya dia merasa kalau ini ada perbuatan salah. Juga orang-orang kafir sekalipun ketika dia akan mati juga pasti ngerti yang benar itu tauhid. Pasti. Kemudian ini membicarakan tentang kampung akhirat, suasana kampung akhirat. Qalat khulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jin wal insi finnar. Kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha hatta idza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum rabbana haula yadhulluna fa'atim adzaba fi minan nar. Ketika Allah Ta'ala memasukkan mereka ke neraka, mereka ketika dimasukkan ke neraka, ternyata mereka menemukan di neraka itu dari kelompok manusia dan jin, masing-masing di antara mereka penduduk neraka itu saling mencaci, saling menyalahkan. Qalat khulu ya kullama dakhalat ummatul la'anat ukhta. Ketika ada gerombolan yang dimasukkan di neraka itu, mereka saling melaknat, gara-gara kalian saya di neraka. Saling melaknat begitu. Dulu ketika di dunia ini bolong plek-plek udah. Tapi ketika sudah pada masuk neraka saling menyalahkan. Dalam ayat lain, al-akhillau yawma idzin ba'dum li ba'din aduun illal muttaqun. Kekasih, hubungan dekat bolong plek itu nanti ketika di kampung akhirat itu akan menjadi musuh illal muttaqun, kecuali orang yang bertakwa. Artinya apa? Persahabatan kita itu kalau tidak ada asas takwa itu nanti merugikan di dunia, merugikan di akhirat. Persahabatan itu harus ada asas takwa. Kalau tidak ada asas takwa akan merugikan. Jadi di kampung akhirat seperti ini, orang-orang yang di neraka menyalahkan satu sama lain, menyalahkan. Orang-orang yang bawah, yang menjadi pengikut, menuntut orang-orang yang diikuti, tokoh-tokoh yang diikuti. Dalam Al-Baqarah menjelaskan iltabarru alladziina tubi'u minal ladziina tabau wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Faqala alladziina tabau law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Ketika sudah pada di neraka, para pengikut-pengikut itu menuntut kepada pemimpin-pemimpin yang diikuti. Setelah kita menuntut ternyata yang diikuti juga sama-sama di neraka, ucapan kita para pengikut mengatakan kepada mereka, lau anna lana karrotan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Andaikan saya masih ada kesempatan kembali ke kampung dunia, aku tidak akan ngikut kamu. Tapi kata andai sudah tidak ada artinya. Andaikan aku masih ada kesempatan hidup di dunia, niscaya aku tidak akan ngikut kalian. Pasti menyesal. Artinya orang-orang yang tertipu, dia baik sekali, hatinya suci sudah, tapi tertipu, ngikuti tertipu,
di dunia sudah banyak berkorban demi tokohnya, tapi ajaran yang diikuti itu sesat, dia tetap di neraka. Wong kapusane namanya tetap di neraka. Tidak ada artinya sudah. Kebajikan-kebajikan yang dulu sudah tidak ada artinya. Jadi kita terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan, jangan ikut-ikutan, harus punya dasar yang kuat. Kalau nggak punya dasar, nanti seperti ini. Kita hanya ngikut, ternyata yang diikuti nggak tanggung jawab, sudah. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu abwabus samai wa la yadkhuluna jannata hatta yarja jamul fi samil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sungguh orang-orang yang membohongkan ayat-ayat Allah, mereka sombong, menolak, sombong betul, menolak. Bagi mereka amal mereka tidak akan bisa naik ke kampung langit sana. Pintu langit ditutup. Jadi orang-orang yang sombong, tidak mau menauhidkan kepada Allah, amal soleh mereka itu tidak tertutup sudah. Kampung langit sana ditutup, amal mereka tidak akan bisa masuk ke langit sana. Wala yadkhuluna jannata hatta yalijal jamal fi samil khiyat, dan mereka tidak mungkin masuk surga kecuali